Cipta tunggal. Cipta bermakna pangareping rasa. Tunggal artinya satu atau difokuskan ke satu objek. Jadi cipta tunggal bisa diartikan sebagai konsentrasi cipta. Cipta karsa atau kehendak dan prakarti atau tindakan selalu aktif selama orang itu masih hidup. Prakarti bisa berupa tindakan fisik maupun non-fisik. Prakarti non-fisik misalnya seorang bisa membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah orang lain dengan memberinya nasihat. Nasihat itu berasal dari cipta atau rasa yang muncul dari dalam. Sangatlah diharapkan seseorang itu hanya menghasilkan cipta yang baik, sehingga dia juga mempunyai karsa dan prakarti atau tindakan yang baik dan yang berguna untuk diri sendiri atau syukur-syukur pada orang lain. Untuk bisa mempraktikkan hal tersebut di atas, orang itu harus selalu sabar. Konsentrasikan cipta untuk sabar. Orang itu bisa makarti dengan baik apabila kehendak dari jiwa dan panca indera serasi lahir dan batin. Ingatlah bahwa jiwa dan raga selalu dipengaruhi oleh kekuatan api, angin, tanah, dan air. Untuk memelihara kesehatan raga antara lain bisa dilakukan: 1. Minumlah segelas air dingin di pagi hari, siang, dan malam sebelum tidur. Air segar ini bagus untuk saraf dan bagian-bagian tubuh yang lain yang telah melaksanakan makarti. 2. Jagalah tubuh selalu bersih dan sehat. Mandilah secara teratur di negeri tropis sehari 2 kali. 3. Jangan merokok terlalu banyak. 4. Konsumsilah lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dan sedikit daging. Perlu diketahui, daging yang berasal dari binatang yang disembelih dan memasuki raga itu bisa berpengaruh kurang baik. Maka itu menjadi vegetarian, tidak makan daging adalah langkah yang positif. 5. Kendalikanlah kehendak atau nafsu. Bersikaplah sabar, narimo, dan eling. Janganlah terlalu banyak bersenggama. Seminggu sekali atau 2 kali sudah cukup. Berlatihlah supaya cipta menjadi lebih kuat. Pusatkan cipta kontrol panca indera. Tenangkan badan dengan cipta yang jernih dan tentram. Bila cipta bisa dipusatkan dan difokuskan ke arah satu sasaran, itu bagus. Artinya cipta mulai mempunyai kekuatan, sehingga bisa dipakai untuk mengatur satu kehendak. Buatlah satu titik atau biru di tembok atau dinding. Duduklah bersila di lantai menghadap ke tembok. Pandanglah titik itu tanpa berkedip untuk beberapa saat. Konsentrasikan cipta, kontrol panca indera. Cipta dan pikiran jernih ditujukan kepada titik tersebut. Jangan memikirkan yang lain. Jarak mata dari titik tersebut kira-kira 75 cm. Letak titik tersebut sejajar dengan mata. Lakukan itu dengan santai. Lakukan latihan pernafasan 2 kali sehari. Pada pagi hari sebelum mandi, demikian juga pada sore hari sebelum mandi. Tarik nafas dengan tenang dalam posisi yang enak. Lakukanlah olahraga ringan secara teratur supaya badan tetap sehat, sehingga mampu mendukung latihan olah nafas dan konsentrasi. Hisaplah ke dalam badan Sari Trimurti pada hari sebelum matahari terbit, di mana udara masih bersih. Lakukan sebagai berikut.
Untuk memperkuat otak, tariklah napas dengan lubang hidung sebelah kiri dengan cara menutup lubang hidung sebelah kanan dengan jari. Lalu tahan nafas. Selanjutnya keluarkanlah nafas melalui lubang hidung sebelah kanan dengan menutup lubang hidung sebelah kiri dengan jari. Karsa akan terpenuhi apabila nasihat-nasihat di atas dituruti dengan benar. Praktekkan samadhi pada waktu malam hari, paling bagus tengah malam di tempat atau kamar yang bersih. Kontrol panca indera. Tutuplah 9 lubang dari raga. Duduk bersila dengan rileks. Fokuskan pandangan kepada pucuk hidung. Tarik nafas, tahan nafas, dan keluarkan nafas dengan tenang dan santai. Konsentrasikan cipta, lalu dengarkan suara nafas. Pertama-tama akan dirasakan sesuatu yang damai, dan apabila telah sampai saatnya, orang akan bisa berada dalam posisi hubungan harmonis antara Kaula dan Gusti. Cobalah lakukan sebagai berikut. Lupakan segalanya selama 12 detik. Dengan sadar memusatkan cipta kepada zat yang agung selama 140 detik. Jernihkan pikiran dan rasa selama 1 atau 2-3 jam atau semampunya. 7 macam taparaga yang perlu dilakukan. 1. Tapa mata. Mengurangi tidur, artinya jangan mengejar pamrih. 2. Tapa telinga. Mengurangi nafsu, artinya jangan menuruti kehendak jelek. 3. Tapa hidung. Mengurangi minum, artinya jangan menyalahkan orang lain. 4. Tapa bibir. Mengurangi makan, artinya jangan membicarakan kejelekan orang lain. 5. Tapa tangan. Jangan mencuri, artinya jangan mudah memukul orang. 6. Tapa alat seksual. Mengurangi bercinta dan jangan berzina. 7. Tapa kaki. Mengurangi jalan, artinya jangan membuat kesalahan. 7 macam tapa jiwa yang perlu diperlukan. 1. Tapa raga. Rendah hati melaksanakan hanya hal yang baik. 2. Tapa hati. Bersyukur tidak mencurigai orang lain melakukan hal yang jahat. 3. Tapa nafsu. Tidak iri kepada sukses orang lain, tidak mengeluh dan sabar pada saat menderita. 4. Tapa jiwa. Setia, tidak bohong, tidak mencampuri urusan orang. 5. Tapa rasa. Tenang dan kuat dalam panalongso. 6. Tapa cahaya. Bersifat luhur, berpikiran jernih. 7. Tapa hidup. Waspada dan eling. Berketetapan hati, tidak ragu-ragu. Selalu yakin. Orang yang kehilangan keyakinan atas kepercayaan diri adalah seperti pusaka yang kehilangan yoninya atau kekuatannya. Menghormati orang lain tanpa memandang jenis kelamin, kedudukan, suku, bangsa, kepercayaan, dan agama. Semua manusia itu sama. Saya adalah kamu, Tatan Asi. Artinya kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, itu juga baik buat kamu. Kalau kamu melukai orang lain, itu juga melukai dirimu sendiri. Sedulur papat kalimo pancer. Orang Jawa tradisional percaya eksistensi dari sedulur papat yang selalu menyertai seseorang di mana saja dan kapan saja, selama orang itu hidup di dunia. Mereka memang ditugaskan oleh kekuasaan alam untuk selalu
dengan setia membantu. Mereka tidak punya badan jasmani, tetapi ada baik, dan kamu juga harus mempunyai hubungan yang serasi dengan mereka. 1. Kakang Kawa, saudara tua Kawa. Dia keluar dari gua Garba Ibu sebelum kamu. Tempatnya di timur, warnanya putih. 2. Adik Ari-Ari. Adik Ari-Ari, dia dikeluarkan dari gua Garba Ibu sesudah kamu. Tempatnya di barat, warnanya kuning. Getih, darah yang keluar dari gua Garba Ibu sewaktu melahirkan. Tempatnya di selatan, warnanya merah. 4. Pusar, pusar yang dipotong sesudah kelahiranmu. Tempatnya di utara, berwarna hitam. Selain sedulur papa di atas, yang lain adalah Kalimo Pancer. Pancer kelima itulah badan jasmani kamu. Merekalah yang disebut sedulur papat Kalimo Pancer. Mereka ada karena kamu ada. Sementara orang yang menyebut mereka kiblat papat limo tengah, 4 jurusan, yang kelima ada di tengah. Mereka berlima itu dilahirkan melalui ibu. Mereka itu adalah Mar dan Marti, berbentuk udara. Mar adalah udara yang dihasilkan karena perjuangan ibu saat melahirkan bayi. Sedangkan Marti adalah udara yang merupakan rasa ibu sesudah selamat melahirkan si jabang bayi. Secara mistis, Mar dan Marti ini warnanya putih dan kuning. Kamu bisa meminta bantuan Mar dan Marti hanya sesudah kamu melaksanakan tapa brata atau laku spiritual yang sungguh-sungguh. Manusia Jawa pada saat tertentu rela dengan sengaja menempuh kesukaran dan ketidaknyamanan untuk maksud-maksud ritual dalam budaya spiritualnya yang berakar dari pikiran bahwa usaha-usaha seperti itu dapat membuat orang teguh imannya dan mampu mengatasi kesukaran-kesukaran, kesedihan, dan kekecewaan dalam hidupnya melalui latihan keprihatinannya pada jalan tirakatnya. Mereka juga beranggapan bahwa orang bisa menjadi lebih tekun, dan terutama bahwa orang yang telah melakukan usaha semacam itu kelak akan mendapatkan pahala. Tirakat kadang-kadang dijalankan dengan berpantang makan, kecuali nasi putih saja, pada hari Senin dan Kamis, dengan jalan berpuasa pada bulan puasa. Ada terkadang juga berpuasa selama beberapa hari menjelang hari-hari besar. Orang Jawa juga mempunyai adat untuk hanya makan sedikit sekali, untuk jatah makannya selama 1 atau 2 hari, atau adat untuk berpuasa dan menyendiri dalam satu ruangan. Bahkan ada juga yang melakukannya di dalam suatu ruangan yang gelap, pekat, yang tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya. Tirakat dapat juga dijalankan pada saat-saat khusus, misalnya pada waktu orang menghadapi suatu tugas berat, waktu mengalami krisis dalam keluarga, jabatan, atau dalam hubungan dengan orang lain. Tetapi dapat juga pada waktu suatu masyarakat atau negara berada dalam suatu masa bahaya, pada waktu terkena bencana alam, epidemi, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, melakukan tirakat dapat dianggap sebagai tanda rasa prihatin yang dianggap perlu oleh orang Jawa bila seseorang berada dalam keadaan bahaya. Tapa brata dianggap oleh para penganut agami Jawi sebagai suatu hal yang sangat penting. Dalam kesusastraan kuno orang kuno, konsep tapa dan tapa brata diambil langsung dari konsep Hindu tapas,
yang berasal dari buku-buku Veda. Selama berabad-abad, para pertapa dianggap sebagai orang keramat, dan anggapan bahwa dengan menjalankan kehidupan yang ketat dengan disiplin yang tinggi, serta mampu menahan hawa nafsu, orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang sangat penting. Dalam cerita-cerita wayang, kita sering dapat menjumpai adanya tokoh-tokoh pahlawan yang menjalankan tapa. Orang Jawa mengenal berbagai cara bertapa, dan cara-cara itu telah disebutkan dalam karangannya mengenai kisah Darmakusuma, murid dari seorang wali di abad ke-16. Berbagai cara menjalankan tapa adalah: tapa mangan, dilakukan dengan jalan tidak tidur, tetapi boleh makan. Tapa ngalong, dengan bergantung terbalik, dengan kedua kaki diikat pada dahan sebuah pohon. Tapa muat, yaitu bersamadi di samping makam nenek moyang anggota keluarga atau orang keramat untuk suatu jangka waktu tertentu. Tapa bisu, dengan menahan diri untuk tidak berbicara. Cara bertapa semacam ini biasanya didahului oleh suatu janji. Tapa bolot, yaitu tidak membersihkan diri selama jangka waktu tertentu. Tapa ngidang, dengan jalan menyingkir sendiri ke dalam hutan. Tapa keramban, dengan menyendiri di dalam hutan dan hanya makan tumbuh-tumbuhan. Tapa ngambang, dengan jalan merendam diri di tengah sungai selama beberapa waktu yang sudah ditentukan. Tapa ngeli adalah cara bersamadi dengan membiarkan diri dihanyutkan arus air di atas sebuah rakit. Tapa tilem, dengan cara tidur untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa makan apa-apa. Tapa muti, yaitu hanya makan nasi saja tanpa lauk pauk. Ketiga jenis tapa yang tersebut terakhir sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang hanya menjalankan tirakat saja. Oleh karena itu, batas antara tirakat dan tapa brata itu tidak begitu jelas. Walaupun demikian, bahwa kita harus memperhatikan bahwa ke-11 jenis tapa brata itu jarang dilakukan secara terpisah. Semua biasanya dijalankan dengan tata urut tersendiri atau dilakukan dengan cara menggabung-gabungkan. Oleh karena itu, tapa semacam itu mirip dengan tapa pada orang Hindu dahulu, sehingga dengan demikian ada suatu perbedaan fungsional antara tiraka dan tapa brata. Namun sering terjadi bahwa orang melakukan tapa brata bersamaan dengan samadhi, dengan maksud untuk memperoleh wahyu. Tentu saja tujuan dari tapa semacam ini adalah untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Akhirnya perlu disebutkan bahwa pada orang Jawa tapa merupakan salah satu cara penting dan utama untuk bersatu dengan Tuhan. Meditasi. Bahwa meditasi dan tapa adalah sama, serta perbedaan antara keduanya hanya terletak pada entitas menjalankannya saja. Teknik-teknik serta latihan-latihan untuk melakukan meditasi ada bermacam-macam, yaitu dari yang sangat sederhana, seperti memusatkan perhatian pada titik-titik hujan yang jatuh di tanah, hingga yang sukar dan berat dijalankan, seperti menatap cahaya yang terang benderang dari dalam sebuah gua yang gelap di tepi pantai, dengan gemuruh ombak sebagai latar belakangnya, sambil berdiri dengan posisi yang sukar selama 12 jam berturut-turut. Meditasi atau semedi memang biasanya dilakukan bersama-sama dengan tapa brata. Orang yang melakukan tapa ngeli misalnya,
tidak hanya duduk di atas rakitnya saja sambil bengong, tidak berbuat apa-apa. Ia biasanya juga bermeditasi. Sebaliknya, meditasi seringkali juga dijalankan bersamaan dengan suatu tindakan keagamaan lain, misalnya dengan berpuasa atau tirakat. Maksud yang ingin dicapai dengan bermeditasi itu ada bermacam-macam, misalnya untuk memperoleh kekuatan iman dalam menghadapi krisis sosial ekonomi atau sosial politik, untuk memperoleh kemahiran berkreasi atau memperoleh kemahiran dalam kesenian, untuk mendapatkan wahyu yang memungkinkannya melakukan suatu pekerjaan yang penuh tanggung jawab, atau untuk menghadapi suatu tugas berat yang dihadapinya. Namun banyak orang melakukan meditasi untuk memperoleh kesaktian, di samping untuk menyatukan diri dengan Sang Pencipta. Dalam olah batin, meditasi menjadi salah satu topik pembicaraan yang tiada habis-habisnya. Tentu hal tersebut ada sebabnya. Sebabnya tiada lain karena meditasi adalah salah satu usaha proses untuk meningkatkan pengembangan pribadi seseorang secara total. Samadhi berasal dari kata sam, artinya besar, dan ardi, artinya bagus atau indah. Seseorang yang melakukan samadhi adalah seseorang yang mengambil posisi patrap untuk meraih budi yang besar, indah, dan suci. Budi suci adalah budi yang diam tanpa nafsu, tanpa keinginan, dan tanpa pamrih apapun. Inilah kondisi suwung, tetapi sebenarnya ada aktivitas dari getaran hidup murni sebagai sifat-sifat hidup dari Tuhan. Budi suci terlihat seperti cahaya atau sinar yang disebut nur. Nur itu adalah hati dari budi. Kesatuan dari budi dan nur secara mistis disebut Suriko Mancing Warongko, atau bersatunya Kaula dan Gusti, atau juga biasa digambarkan Bima Manunggal dengan Dewa Ruci. Istilah lainnya ialah pangrucatan atau kamuksan. Pangrucatan itu artinya dilepas. Apa yang dilepas? Pengaruh dari nafsu. Muksa artinya dihapus. Apa yang dihapus? Pengaruh dari nafsu. Oleh karena itu, samadhi adalah satu proses dari penyucian budi. Budi menjadi nur. Di dalam nur ini, Kaula bisa berkomunikasi dengan Gusti untuk menerima tuntunan sesuai dengan kedudukannya sebagai Kaula. Waktu bersamadhi, orang bisa mengambil posisi duduk atau tidur terlentang di atas tempat tidur. Pilihlah tempat yang bersih, tenang, dan aman. Bernafaslah dengan santai. Pada posisi tidur, kaki diluruskan, kedua tangan diletakkan di dada. Dengarkanlah dengan penuh perhatian suara nafas dengan tenang, menghirup dan mengeluarkan udara melalui hidung. Ini akan membuat pikiran menjadi tidak aktif. Nikmatilah suara nafas dengan jalan menutup mata. Ini sama seperti kalau memusatkan pandangan kepada pucuk hidung. Dengan melakukan ini, pikiran dinetralisir. Demikian juga angan-angan dan pengaruh panca indera. Sesudah itu, nafsu dinetralisir di dalam indera keenam. Bila berhasil, orang akan berada dalam suwung dan nur mendapatkan tuntunan mistis yang simbolis. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah makhluk yang mempunyai badan jasmani atau badan kasar, badan jiwa atau badan halus,
badan cahaya atau nur atau sukma. Dengan susunan seperti tersebut di atas, diharapkan akan mampu mengetahui sangkan paraning dumadi. Memahami jagat raya. Sebelum adanya jagat raya, tidak ada apa-apa kecuali kekosongan dan suwung. Di dalam suwung terdapat sifat-sifat hidup dari Tuhan. Jagat raya adalah suatu kausa prima. Sifat-sifat hidup Tuhan terasa seperti getaran, dan getaran ini terus-menerus. Ada 3 elemen yang terdiri dari elemen merah dengan sinar merah, ini panas. Elemen biru dengan sinar biru, ini dingin. Elemen kuning dengan sinar kuning, ini menakjubkan. Elemen-elemen ini selalu bergetar sebagai hasil dari perpaduan ketiga elemen tersebut. Elemen keempat lahir dengan warna putih atau putih keperak-perakan, dan inilah yang disebut nur. Nur itu adalah sari dari jagat raya. Ada yang menjadi calon planet, ada yang menjadi badan budi atau jiwa, yaitu badan jiwa dari manusia. Ketika nur menjadi sari dari badan jasmani manusia, itu artinya di dalam jagat raya dan galaksi akan selalu dilahirkan planet-planet dan bintang-bintang baru. Kondisi dari planet-planet yang baru dilahirkan bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena tergantung kepada pengaruh dari 3 elemen tersebut. Ada planet yang bisa dihuni dan yang tidak bisa dihuni. Ini adalah keterangan serat suatu pelajaran tentang pangrajutan yang telah disusun oleh Baginda Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo di Mataram atas berkenan beliau untuk membicarakan dan temunalar dalam hal ilmu yang sangat rahasia. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan dengan harapan dapat dirembuh dengan para ahli kesampurnaan.